Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Kausar Rafiq. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan tentang VFD teman-teman. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Kausar Rafiq. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2004, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dari dengan 3 digit NIM terakhir 071 ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VFD, yaitu Variable Frequency Drive. VFD ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Praktikum Mesin-Mesin Listrik. Oke, kita langsung saja ke materinya teman-teman ya. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi dari pengertian dari VFD itu adalah, jadi VFD itu merupakan alat elektronik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan, arah putaran, torsi, dan karakteristik kerja motor listrik AC dengan mengubah frekuensi serta tegangan supply yang masuk ke motor. Pada VFD 1 fase atau AT2, sumber listrik satu fasa 220 volt diubah menjadi 3 fasa 220 volt variabel yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor induksi 3 fasa. Lalu ada fungsi dari VFD. Yang pertama itu ada mengatur kecepatan motor. Yang kedua itu mengatur soft start and soft stop, yaitu akselerasi dan deselerasi. Yang ketiga sebagai penghemat energi. Yang keempat itu sebagai proteksi motor. Dan yang kelima mengatur kontrol arah putaran, yaitu forward dan reverse. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja. Nah, prinsip kerja itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada mode akselerasi atau percepatan. Yang kedua ada mode deselerasi, yaitu perlambatan. Nah, dari mode akselerasi itu adalah, jadi saat motor mulai dijalankan, VFD itu tidak langsung memberikan frekuensi 50 Hz. Jadi VFD itu menaikkan frekuensi output secara bertahap dari nilai awal. Misalnya nih 0 hingga mencapai frekuensi kerja misalnya 50 Hz. Nah, waktu kenaikan ini disebut dengan acceleration time atau ACC. Nah, proses ini tuh menghasilkan start yang halus, mengurangi hentakan arus dan beban mekanik. Contoh, jika ACC sama dengan 5 detik, maka motor akan naik dari 0 sampai 50 Hz dalam waktu 5 detik. Lalu ada mode deselerasi, yaitu perlambatan. Saat perintah stop diberikan, VFD tidak langsung menghentikan motor. Frekuensi output akan turun perlahan dari 50 Hz ke 0 Hz dalam waktu yang diatur oleh parameter deceleration atau DSC. Ini membuat motor berhenti secara halus dan aman tanpa hentakan mekanik. Contoh, jika DSC sama dengan 5 detik, maka motor melambat dari 50 Hz ke 0 Hz selama 5 detik. Ini merupakan kebalikan dari mode percepatan ya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari praktikum VFD ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini merupakan Excel dari data yang saya ambil saat melakukan praktikum teman-teman, yang dimana frekuensinya itu diatur dari 10 sampai 100 ya. Nah, dari frekuensi 10 ini akan mengeluarkan RPM yang sesuai dengan frekuensi. Contoh, saya saat melakukan praktikum itu dengan mengatur frekuensi 10, maka akan memunculkan keluaran atau output dari RPM yaitu 299,8. Lalu ampernya itu 0,3 dan voltnya itu 0,4. Lalu yang ke-20 itu 603,7, keluaran ampere 0,7 dan voltnya itu 0,4 sampai seterusnya teman-teman ya. Lalu ada P3, P34, P42, F75 yang mana T start times TD itu 15,24 dan waktu akselerasinya itu 15,24, T steady to stop itu 16,88, T stop itu 15,89 dan waktu perlambatan itu 16,88. Itu I-peak-nya itu 0,3 dan seterusnya teman-teman ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang datasheet VFD-nya teman-teman ya. Nah, biar memudahkan untuk pembelajaran teman-teman. Jadi ini sebelumnya sudah saya translate ke bahasa Indonesia ya. Jadi inverter nih. Jadi di sini tuh datasheet inverter, yaitu
AT1 itu fase tunggal ketiga fase, AT2 itu fase tunggal ke fase tunggal, AT3 itu tiga fase ketiga fase, AT4 itu fase tunggal ke tiga fase. Seri umum sederhana. Nah, lalu ada kedua nih, instalasi dan pemasangan kabel piagam 1. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi terminal rangkaian utama dan deskripsi fungsinya. Nih, satu fase ketiga fase untuk AT1 dan AT4. Lalu ada deskripsi fungsi LN, terminal input AC 220 volt satu fase. Lalu ada ground nih. Ground adalah merupakan terminal pembumian ya, teman-teman ya. Lalu kedua ada input dan output satu fase untuk AT2. Di mana LN merupakan terminal output AC 220 volt satu fase, terminal keluaran AC satu fase 220 volt, dan ground juga sama teman-teman ya. Nih, dan yang ketiga juga sama sih teman-teman ya, tidak jauh beda. Yang menjadi perbedaan adalah RST ya teman-teman ya, yang dimana deskripsi fungsinya terminal input AC 3 fase 380 volt. Yang kedua ada nih teman-teman ya, deskripsi terminal, yang dimana pelabuhan nih 15 volt per 20 volt, output daya 15 volt per 24 volt. Instruksinya output 200 mA 15 volt per 24 volt. Ada XN, X6 yaitu port input 6 saklar pembalik, yang dimana instruksinya port X6 dan COM pendek, sinyal input efektif. Lalu ada X5 port input 5 saklar rotasi yang terbalik. Lalu ada instruksinya port X5 dan COM pendek, sinyal input efektif. Lalu ada X4 deskripsi fungsional port input 4 saklar kontrol rotasi maju, port X4 dan COM pendek, sinyal input efektif. Lalu ada X3 port input 3 bagian kecepatan 3, port X3 dan COM pendek, sinyal input efektif. Lalu ada X2 port input 2 dan instruksinya port X2 dan COM terhubung singkat, sinyal input efektif. Lalu yang terakhir ada X1 port input 1 bagian kecepatan 1, hubungan pendek antara port X1 dan COM, sinyal input efektif. Nah, lalu ada ini teman-teman ya, tabel kontrol frekuensi input multi kecepatan, yang dimana ada beberapa bagian, yaitu bagian kecepatan, bagian input kecepatan dan asli frekuensi. Contoh saya kasih kecepatan bagian 1, yang dimana input kecepatan 1, input kecepatan bagian input kecepatan 0 dan asli frekuensinya 45. Nah, dengan catatan 0 berarti port input terhubung dengan COM, 1 berarti terputus. Nah, ini lalu ada diagram pengkabelan operasi teman-teman ya. Ini dasar 1 nih. Input 1 fase, output 3 fase untuk AT1, 3 fase 220 volt dan 380 volt. Metode sambungan bintang. Dan perlu diubah ke metode koneksi delta 220 volt, teman-teman ya. Nih, lihat nih. Ini ground. Lalu ada X1 sampai X6, TAT BTC, dan ini merupakan external analog voltage input COM VL1 C1 10 volt 15 volt. Lah sama juga teman-teman ya. Nah, ini ada panel pengoperasian teman-teman ya. Nih, ini merupakan numerical display. Ini status indikatornya. Ini shift key teman-teman ya. Ini enter of exit programming. Nah, ini merupakan mengatur fungsi atau data. Ini reverse switch, ini speed, ini mengatur kecepatan. Ini untuk ngeran teman-teman ya, yang hijau nih. Lalu yang merah ini untuk mengstop teman-teman ya. Nah, sama seperti tadi ya, ada petunjuk tombol. Jadi pemrograman tuh untuk memilih mode atau mode pemrograman yang tersedia baik saat inverter dinyalakan maupun dimatikan. Nah, tekan tombol ini untuk mengubah parameter nih. Oke. Nah, lalu ada spesifikasi parameter. Tegangan maksimumnya itu nih teman-teman, 0 sampai 220. Terus bawaannya itu 220 per 380 atau 380 teman-teman ya. Lalu ada frekuensi referensi, yang dimana nilainya itu ada di sini teman-teman ya, bisa teman-teman baca sendiri. Lalu PO3 tuh frekuensi menengah dengan rentang parameternya ini. PO4 tegangan minimum dengan parameter ini. Terus ada frekuensi minimum dengan tegangan segini teman-teman ya. Nah, oke,
Oke, sudah habis teman-teman ya. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman ya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.